Sore hari ini saya akan mengajar tentang sebuah karunia yang namanya the gift of comforting. Yaitu karunia untuk menguatkan. Dan kita akan melihat dari satu tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Bapak Ibu sudah sering mendengar kisah tentang Yusuf, bagaimana dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Hampir dibunuh, untungnya enggak jadi. Dia dibawa ke Mesir, hidup jauh dari keluarga. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang maha baik mengangkat hidupnya, sehingga di Mesir dia bukan jadi budak, tapi akhirnya menjadi raja. Suatu hari ketika Yusuf menjadi raja, tangan kanan dari Firaun, orang kedua di Mesir, tiba-tiba Yakub bapaknya mati karena sudah tua. Dan apa yang terjadi? Saudara-saudara Yusuf ketakutan. Takut kalau Yusuf akan membalas dendam. Kita buka kisahnya di Kejadian pasal 50 ayat 15. Kejadian 50 ayat 15 sampai 17. Beginilah firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. 17. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita baca kisah itu, Yusuf itu adalah seseorang yang hatinya lembut. Kenapa? Karena ada orang yang jahat kepadanya, lalu datang minta maaf, dan akhirnya Yusuf malah menangis. Lucu dan aneh, bukannya responnya ingin membalas dendam seperti yang ditakutkan oleh saudara-saudaranya, karena pada waktu itu jahat sekali ya saudara-saudaranya, karena iri hati, saya pernah khotbah soal itu, karena iri hati akhirnya berbuah jadi sebuah kejahatan. Yusuf pasti ingat dengan betul bagaimana dulu hidupnya sangat pahit. Pengalaman-pengalaman yang sangat tidak mengenakkan. Jauh dari mimpinya apa yang Tuhan janjikan. Hidupnya sangat pahit dan pedih. Tapi dia berhasil melewati itu. Yusuf berdamai dengan masa lalunya. Sehingga akhirnya Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Lihat ayat 18, ini yang penting. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Sungguh-sungguh merendahkan diri ya. 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, Yusuf adalah tokoh yang sangat rendah hati. Dia adalah orang yang sangat berkuasa di Mesir. Ketika Yusuf berkata, bunuh, pasti dibunuh. Ketika Yusuf berkata, masukkan ke penjara, pasti dimasukkan ke penjara. Tapi lihat, ketika orang benar diberi kekuasaan, dia tetap jadi orang benar. Dia tetap rendah hati. Dia berkata, jangan takut sebab aku inikah pengganti Allah. Artinya Yusuf berkata, bukan aku yang menghakimi, itu haknya Tuhan. Tapi lihat, Yusuf malah berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Walaupun dia punya kekuasaan besar, Yusuf tetap berpikir positif. Dia percaya bahwa segala sesuatu, proses pahit di hidupnya, itu terjadi atas izin Tuhan. Dan Tuhan memang sedang membentuk karakter dia, sehingga Yusuf ketika jadi orang sukses, jadi orang berhasil, dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Tapi ada yang menarik.
Dan ini yang akan kita pelajari sore hari ini, yaitu ayat 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Garis bawahi kata menghiburkan dan menenangkan. Di ayat 21 ini kita melihat bahwa Yusuf menghiburkan dan menenangkan hati saudara-saudaranya lewat perkataannya. Kenapa Yusuf melakukan ini? Karena bapaknya Yusuf yaitu Yakub atau Israel habis meninggal. Karena sudah tua, lanjut umurnya. Lalu semua keluarganya bersedih dan semua keluarganya ketakutan. Takut kalau adiknya mereka ini akan balas dendam. Ya, jadi rasa campur aduk gak karu-karuan di situ. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Dia memilih untuk menguatkan hati keluarganya. Bapak Ibu, betapa kita sering lupa karena itu adalah hal yang sepele dan sering dilupakan orang, tapi ternyata itu membawa dampak yang besar. The gift of comforting berbicara soal bagaimana kita menguatkan orang lain, bagaimana kita menghibur sesama kita, supaya mereka tetap kuat dalam menjalani hidup ini. Ada begitu banyak berjuta-juta kata negatif, tapi juga ada berjuta-juta kata positif yang bisa mengubah orang. Dalam acara-acara motivasi, seminar kesuksesan, hadirilah tokoh-tokoh sukses yang bicara. Semua omongan mereka itu adalah soal value, soal cara berpikir, mindset, bagaimana dalam menjalani hidup ini. Karena intinya satu, semua kerja keras disertai ketekunan membuahkan hasil. Hukumnya hanya satu. Tapi kenapa orang rela bayar berjuta-juta untuk dengar motivasi? Kenapa orang rela beli tiket tokoh-tokoh komedian yang antrenya panjang bukan main, yang harganya juga tidak murah? Karena orang butuh dihibur. Orang butuh ketawa. Betapa hidup ini sudah terlalu melelahkan sampai orang mau ketawa aja bayar. Betapa pentingnya hal ini dan kita seringkali tidak menyadarinya. Ketika yang Yusuf alami, keadaan tidak sesuai harapan, tidak sesuai mimpinya, tapi Yusuf memilih untuk tidak marah, Bapak Ibu. Yusuf memilih untuk tidak ngomel-ngomel atau menggerutu atau meratapi nasib. Tapi dia memilih untuk berpikir positif. Lebih baik bagi Yusuf mulutnya mengeluarkan berkat daripada mengeluarkan kata-kata negatif. Maka ketika kita hari-hari ini kita hatinya sedang kesal, ucapkan berkat. Pertama-tama, the gift of comforting ini berlaku untuk dirimu dulu. Kuatkan dirimu dulu. Baru kamu bisa menguatkan orang lain. Ingat tentang kasih karunia, bahwa selalu ada kasih karunia di atas semua orang yang mencari Tuhan. Dan saya ingatkan Anda semua bahwa anak Tuhan dimanapun Anda berada, Anda harus jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jadi kalau Anda melihat suatu masalah, ikut pikir solusinya gimana, ikut carikan jalan keluar. Kalau Anda hanya ngomel-ngomel, semua orang bisa ngomel. Tapi tidak semua orang bisa mencari jalan keluar. Maka jadilah orang yang tidak memperkeruh suasana. 2 Korintus pasal 1 ayat 3. Kita akan belajar lebih lanjut tentang karunia ini. 2 Korintus 1 ayat 3. Kita akan baca bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, 2, 3. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Bapak Ibu, Allah adalah sumber segala penghiburan. Maka jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan jauh-jauh dari sumber penghiburan itu.
Kenapa orang-orang tadi rela bayar komedian hanya untuk ketawa? Padahal apa kata pemazmur? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di dunia ini, padahal kita lupa bahwa sumber kekuatan, sumber penghiburan itu datangnya dari Tuhan. Kadang-kadang orang kalau banyak masalah, lagi bludrek gitu ya, kepalanya lagi penuh sekali, malah malas berdoa, malah malas membaca firman. Bapak Ibu saya beritahu, di dalam Alkitab yang kita punya ini ada lebih dari 1000 solusi untuk masalahmu. Baca, jangan jadikan Alkitab ini pajangan seperti di museum, atau menjadi benda berdebu yang hanya mendekorasi rumahmu. Tapi jadikanlah firman Tuhan ini sebagai sumber kita untuk recharge atau untuk mencas ulang baterai kita yang sedang lemah. Justru ketika kita banyak masalah, kita harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin mencari Tuhan, semakin merayu Tuhan melewat perbuatan-perbuatan kita yang menyenangkan hatinya. Bukannya mencari solusi dari dunia. Orang-orang Kristen hari-hari ini sering menjadi orang Kristen konco butuh. Konco butuh dalam bahasa Jawa artinya teman butuh. Hanya datang di saat butuh. Banyak juga orang Kristen yang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan kalau kebutuhannya lagi banyak. Kalau pergumulannya lagi banyak. Tapi kalau lagi diberkati, kalau berkat lagi melimpah-limpah, lupa sama Tuhan. Oh, hari Minggu pekerjaan laris manis, puji Tuhan ya. Itu tidak salah. Paling tidak ikut ibadah online ya. Tetap mencari Tuhan, itu loh yang prioritas. Kadang-kadang orang itu prioritasnya sudah geser. Bukan lagi seperti yang Abuna katakan mengejar Tuhan sang sumber berkat, tapi malah mengejar berkatnya, mengejar benda matinya. Dan itu yang Tuhan tidak inginkan. 2 Korintus pasal 1 ayat 4 tadi. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu, sesungguhnya bahwa semua orang itu punya penderitaannya masing-masing. Jadi kalau Anda lihat rumput tetangga lebih hijau, kok orang ini hidupnya enak ya, Anda tidak lihat penderitaannya. Semua orang menderita, semua orang dicobai. Dan di hidup ini ada begitu banyak hal yang membuat orang sedih dan menderita dan lelah secara mental. Hari-hari ini sedang marak sekali isu mental health. Bagaimana anak-anak muda di zaman sekarang itu menurut penelitian memiliki mental health atau kesehatan jiwa yang lebih lemah dibandingkan generasi sebelum tahun 2000. Artinya apa? Kerja dikit, capek dikit, keluar. Lelah dikit, pindah. Nggak kuat kuliah, pindah. Kerja baru 6 bulan, pindah. Akhirnya orang-orang ini dimanapun berada, tidak akan merasa betah, tidak akan merasa nyaman, tidak akan merasa kuat, karena mentalnya aja sudah lemah gitu. Orang-orang ini lupa mencari Tuhan, sang sumber kekuatan dari apa yang menjadi kerohanian. Pekerjaan yang overload bukan alasan. Semua orang bekerja, semua orang capek untuk memenuhi kebutuhan. Anak-anak capek belajar ya, lelah ujian, nyerah. Udahlah ucul gitu ya, lepas semua ulangan. Saya dulu sekolah teknik Bapak Ibu, dan ketika mau ujian itu kepala seperti mau meletus. Kita harus menghafalkan puluhan rumus dan itu close book, ya, tidak boleh buka buku. Melelahkan. Sudah berkali-kali ingin untuk pindah jurusan. Tapi Abuni selalu mengingatkan, tidak nak, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, berjuang lebih giat lagi, berjuang lebih semangat lagi. Tuhan pasti tolong kamu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya lulus dengan IP yang tinggi. Coba kalau saya tidak dikuatkan oleh ibu saya.
Coba kalau saya tidak dimotivasi oleh teman-teman saya yang rajin dan pinter pol, saya akan nyerah. Betapa pentingnya the gift of comforting. Semua orang pasti punya masalah. Ada masalah keluarga, ada yang bergumul soal kesehatan, ada yang bergumul soal keuangan, ada yang bergumul karena salah paham yang akhirnya jadi masalah besar. Tapi itu semua ada solusinya. Itu semua bisa dibantu oleh orang-orang yang punya the gift of comforting. Bapak Ibu, semua orang butuh dikuatkan. Semua orang butuh dimotivasi, butuh dihibur. Kita semua perlu ketawa. Dan Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu lihat orang-orang tua, lansia ya, lanjut usia. Mereka yang menjadi duda atau janda karena ditinggal mati oleh pasangannya. Ketika mereka tidak semangat dalam hidup, usia mereka akan pendek dan segera menyusul pasangannya. Tapi penelitian membuktikan bahwa orang-orang lansia yang ditinggal mati pasangannya tapi tetap semangat. Rajin ke gereja, rajin bergaul, rajin piknik, rajin olahraga, rajin ketemu teman. Umurnya mereka panjang loh, umurnya mereka panjang. Kenapa? Karena terus dihibur, terus bersuka cita. Dan barusan kita baca dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 4 tadi. Bahwa kita hanya bisa menghibur orang lain kalau kita sudah melewati penderitaan. Kita hanya bisa menolong orang lain keluar dari penderitaan kalau kita sudah pernah melewatinya. Maka Anda harus melalui yang namanya cobaan terlebih dahulu. Baru Anda bisa menolong orang lain lolos dari cobaannya. Satu ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Silakan ditampilkan dan kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, menghibur itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Namanya Roh Penghibur. Dia hadir untuk menjadi teman, hadir untuk menghibur kita yang sedang sedih. Maka kalau kita menghibur teman kita, anak menghibur orang tua menghibur anak. Sesama teman saling menghibur. Itu kita sedang melakukan pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika kita melakukan pekerjaan Roh Kudus sang penghibur itu, maka kita sebenarnya sedang menjadi hamba yang baik. Karena kita membantu Roh Kudus dalam melakukan pekerjaannya. Betapa Anda tidak sadar, ini hal yang sepele tapi sering dilupakan. Bahwa membangun, memotivasi itu adalah hal yang harus dilakukan. Itu yang Tuhan mau, supaya kita sesama orang percaya saling berkumpul, saling mendoakan satu sama lain, saling berbagi pengalaman, dan saling mensupport dalam segala keadaan yang kita alami. Itulah yang namanya pentingnya komunitas di dalam gereja. Gereja kita adalah community church, gereja komunitas. Artinya semua orang teman, sama rata, sama rasa, membentuk kelompok, saling mensupport, saling sharing firman dimanapun. Kita sudah praktekkan ini di youth Bapak Ibu. Anak-anak youth setelah selesai firman akan membentuk kelompok-kelompok. Di situ mereka wajib sharing, wajib cerita apapun yang mereka alami 1 minggu. Apakah mereka sedang sedih? Kalau sedih kenapa? Kalau lagi happy, lagi bersuka cita kenapa? Apa berkat Tuhan yang dialami? Apa mimpinya? Gimana cara mencapai mimpinya? Itulah cara terbaik bagi kita untuk saling mensupport. Itulah cara terbaik bagi kita untuk mempraktekkan the gift of comforting. Karena dengan punya teman yang baterainya penuh secara rohani, maka kita baterainya juga ikut penuh.
Anda pernah nggak bergaul dengan teman-teman atau orang-orang yang gampang menyerah? Pasti ikut gampang menyerah. Saya lulus teknik dengan IP 3,65 itu karena saya bergaul dengan orang-orang pinter. Jadi otaknya baterainya penuh, pinter dan rajin. Jadi saya jadi ikut-ikut semangat, ikut termotivasi. Aku harus bisa, aku pasti bisa, orang teman-temanku bisa. Maka penting bagi kita terlebih dahulu harus punya baterai yang penuh, baru kita akan cas orang-orang lain di sekitar kita. Itulah fungsinya komunitas orang percaya. Pemain musik maju ke depan. Kesimpulan, Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika Tuhan mengangkat hidupnya, dia bisa berdamai dengan masa lalunya, dia bisa tetap melakukan yang baik dan yang benar. Dan apa yang terjadi? Yusuf memberi makan dan memelihara hidup saudara-saudaranya. Bapak Ibu, Anda perlu tahu rahasia ini. Memberi makan orang itu upahnya besar di surga. Ingat peristiwa ketika Yesus berkhotbah di tepi Danau Galilea, ada ribuan orang di sana. Murid-muridnya berkata, Tuhan usir dia. Usir mereka supaya mereka bisa pulang cari makan. Tapi Tuhan bilang tidak, beri mereka makan. Hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika itu diserahkan ke tangan Tuhan, ada berkat Tuhan atas benih yang kecil itu. Dan itu akhirnya terjadi mujizat pelipat gandaan. Kunci untuk mengalami pelipat gandaan saudara adalah dengan menyerahkan ke dalam kaki Tuhan. Itu satu-satunya cara, korban yang diserahkan ke kaki Tuhan dan ada berkat Tuhan di atasnya, maka multiplication artinya penggandaan. Saya sangat bersyukur Tuhan kirim orang-orang baik untuk menopang gereja kita. Setiap minggunya ada yang mengirim air minum, mengirim roti, vitamin, bahkan ada yang mengirim telur. Itu semua bukan buat pendeta loh, itu semua kita bagi-bagi. Setiap Jumat ada acara, ada latihan, apalagi ini mau persiapan Natal. Semua makanan yang ada kita keluarkan, ayo kita makan rame-rame. Kita nikmati berkat Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Kita duduk diam bersama dengan rukun kumpulan sesama orang percaya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu setelah Yusuf mempraktekkan ini, apa yang terjadi? Sampai akhir hayatnya Yusuf berkenan di mata Tuhan. Dan kerajaannya kokoh, tidak bercela. Bahkan Tuhan mengaruniakan keamanan dan ketentraman atas tanah Mesir. Tuhan memberkati tanah Mesir. Tanah Mesir kaya raya karena semua bangsa beli makan ke Mesir. Kenapa? Karena satu orang benar yang namanya Yusuf. Karena Yusuf punya sikap hati yang benar, maka nyawa satu bangsa dipelihara oleh Tuhan. Dimulai dari Anda. Anda adalah Yusuf-Yusuf akhir zaman Bapak Ibu. Tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetap melakukan firman-Nya. Anda dijahatin, biarin. Jangan dibalas. Biar Tuhan yang balas. Biar Tuhan yang mengubah kutuk itu menjadi berkat. Biar Tuhan yang mengubah kutuk itu menjadi masa depan yang baik. Untuk orang-orang yang tetap memilih menjadi orang benar. Itu semua dimulai dari Anda. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu.